semua akan menerima berkat kebenaran firman Tuhan, dan mari kita persiapkan hati dan pendengaran kita, dan kita percaya bahwa kuasa firman saat ini boleh terus membawa kita, boleh terus menuntun kita untuk kita belajar hidup lebih berkenan di pemandangannya. Kita sambut firman Tuhan dengan satu pujian, Dia mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa, terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mari dengan bangkit berdiri kita pujikan. Terkadang kita merasa, terkadang kita merasa tak ada jalan pengakuan iman kami, anak-anak-Mu saat sore hari ini ya Tuhan, bahwa hanya Engkau saja yang sanggup untuk membuka setiap jalan kami. Tidak ada pernah kata terlambat bagi setiap pertolongan-Mu ya Tuhan. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata.
Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Segenap hati katakan, Dia mengerti. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita jumpa lagi dalam ibadah awal bulan di tahun yang penuh rahmat dan berkat ini. Namun sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan yang akan saya beritakan buat kita semua, saya perlu memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah menjawab pertanyaan beberapa saudara bahwa kapan kita akan memulai pelaksanaan ibadah real di gereja. Maka dengan ini saya sampaikan kepada kita semua, kita ini mengemban tugas dari Tuhan menjadi pembawa damai. Nah, apa kaitannya dengan semua ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Kita akan melaksanakan ibadah, dan apa yang kita kerjakan tidak membawa orang syak atau menaruh kekhawatiran, kecemasan. Kita menunggu sampai selesainya PSBB jilid yang ketiga ini di kota kita. Apalagi kita semua tahu bagaimana wilayah Jawa Timur, khususnya Surabaya Raya, Surabaya Kota, dan Sidoarjo, Gresik. Maka dengan ini kita akan terus berdoa dengan harapan secepat mungkin semuanya ini akan berlalu. Dan tentu saudara, kami semua, kita semua rindu untuk dapat bertatap muka dan melaksanakan ibadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua yang perlu saudara-saudara ketahui bahwa pada minggu yang akan datang ini, saudara-saudara, kita masih akan melaksanakan ibadah perjamuan kudus, ibadah di awal bulan Juni 2020 di rumah masing-masing dengan dipandu oleh kami seluruh tim pelayan di gereja. Untuk itu saya silakan agar setiap saudara menyambut pembagian roti atau hostia dan anggur dari gereja. Namun ketika menjelang hari itu, hari Minggu, saudara belum mendapat, maka saya silakan saudara semua juga bisa menyediakan secara mandiri di rumah sepotong roti apa saja untuk masing-masing pribadi, dan juga menyediakan sirup anggur. Itu pun kalau ada, tentu dicampur dengan air. Kalau tidak, sirup apapun yang berwarna merah. Ya, jika dimungkinkan itu, maka kita tidak akan kehilangan esensi dari penghayatan persekutuan kita dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Hal yang lain yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kehadirat Bapa Surgawi atas pemeliharaan dan berkat-berkat yang dianugerahkan kepada semua jemaat. Sehingga semua jemaat dengan setia membawa persembahan-persembahannya untuk pekerjaan Tuhan. Olehnya, sebagai gembala saya bangga dan tetap yakin akan kuasa pemeliharaan Tuhan bagi semua jemaat di dalam kehidupan sehari-hari,
walau memang sebagian di antara kita sedang menghadapi pergumulan, tapi yakin dan percayalah, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat peduli kita. Kita tetap berpedoman seperti yang firman Tuhan katakan, cicak aja dipelihara Tuhan. Ya, burung di udara dipelihara Tuhan, masakan kita tidak. Sekali lagi dari mimbar ini saya bangga terhadap seluruh jemaat dimanapun saudara berada, karena keterpanggilan saudara melaksanakan persembahan, dan semua ini pasti dicatat dan diingat oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan saya akan berdoa buat kita semua. Bapa Surgawi, terima kasih, kami mengucap syukur kehadapan-Mu untuk pemeliharaan penyertaan-Mu buat kami sampai saat ini. Engkau menaungi, Engkau memberkati jemaat-Mu semua dimanapun berada. Umat tebusan Tuhan, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup bergantung kepada Tuhan dan tetap menerima hikmat tuntunan Tuhan di dalam meraih rezeki. Tentang besarannya itu Tuhan, Engkau sudah mengukur semuanya. Terima kasih ya Allah. Dari mimbar gereja ini hamba-Mu juga menyerahkan setiap persembahan yang anak-anak-Mu haturkan kepadamu. Kami yakini bahwa Engkau pasti mencatatnya dan akan terus mengingat. Karena setiap anak-anak-Mu ya Tuhan membawa persembahan syukur ini oleh karena telah menikmati pemeliharaan dari Tuhan dari waktu ke waktu, terlebih keselamatan, berkat besar, mujizat besar di waktu yang sudah Tuhan menuntun sampai hari ini, dengan keyakinan bahwa di depan sana Tuhan tidak akan pernah lupa untuk memberikan rezeki buat setiap anak-anak-Mu. Rumah tangganya dibahagiakan, dicurai dengan anggur manis dari sorga. Anak keturunan kami semua dituntun, dipelihara oleh Tuhan. Karena sesuai janji Tuhan, orang benar yang taat akan kehendak-Mu, hidupnya disertai Tuhan dan anak cucunya tidak akan meminta-minta. Kami aminkan hal itu dan kami yakin semua anak-anak Tuhan, umat tebusan-Mu, orang-orang yang belajar bergantung kepadamu Tuhan Yesus yang hidup, pasti akan menikmati segala kebaikan yang daripada Tuhan. Pada saat ini kami siapkan diri untuk menerima berkat firman. Tuhan menolong dan mengurapi hamba-Mu, seluruh tim dan semua yang sedang melaksanakan ibadah di rumah atau di tempatnya masing-masing melalui streaming video ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam firman Tuhan pada saat ini. Saya akan sampaikan kebenaran firman tentang raihlah berkat yang sesungguhnya. Sekali lagi, raihlah berkat yang sesungguhnya. Sejauh ini banyak orang Kristen mengira bahwa karya Allah dalam Kristus hanya sampai pada penebusan dosa saja. Saya membuat catatan di sini bahwasanya Tuhan tidak berpikir hanya sebatas itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Karena Allah melakukan semua karya penyelamatannya, memberikan tebusan kepada kita, mengampuni kita dari dosa kita, dan Tuhan selalu menyertai serta memberkati. Maka sesungguhnya Tuhan ingin di sini memberikan berkat-berkat seperti yang telah pernah diterimakan kepada Bapak Abraham. Mari kita baca Alkitab lebih dulu di dalam Galatia pasal 3 ayat 13-14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Semua kita katakan amin. Menerima roh yang dijanjikan. Kita masih ingat bahwa tepatnya 4 hari yang silam kita telah merayakan hari Pentakosta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu hari yang sangat luar biasa. Karena hari Pentakosta 2000 tahun silam, janji Bapa yang ditulis oleh Nabi Yoel bahwa nanti pada harinya akan dicurahkan Roh Kudus, dan itu sudah digenapi tepat pada 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus.
atau 50 hari setelah Paskah Yesus mati bangkit. Maka jatuh pada hari raya Pentakosta. Ternyata Roh Kudus itu betul-betul hadir ke dalam dunia. Siapa Roh Kudus? Saya sudah terangkan panjang lebar semasa ibadah penghayatan pra-Pentakosta. Roh Kudus adalah Roh Allah. Roh Allah sama dengan Allah itu sendiri. Allah Sang Pencipta adalah Allah, sumbernya roh kehidupan. Maka waktu menciptakan manusia itu sangat spesial, kita masih ingat semua, bahwa Allah mengembuskan rohnya. Tidak mungkin dia memberikan roh kalau beliau bukanlah roh, sumber roh kehidupan itu. Maka manusia menerima roh pribadi sebagai manusia, dan ketika manusia di Taman Eden, roh Allah itu sendiri membuat pendampingan. Sehingga manusia memiliki persekutuan, fellowship yang begitu bagus dengan roh Allah, dengan Tuhan, ya, yang Maha Esa itu. Begitu harmonis. Harmonisasi hubungan dengan Tuhan itu rusak ketika kitab Kejadian manusia jatuh dalam dosa. Pasal yang ketiga kitab Kejadian. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara dikasih Tuhan, roh Allah yang mendampingi manusia. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ada roh yang sudah diberi oleh roh Allah menjadi roh pribadi manusia masing-masing kita. Maka roh Allah meninggalkan kita, dalam arti sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik karena dosa. Singkat, saudara yang dikasih Tuhan, proses pemberesan, penebusan itu dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus 2000 tahun silam. Dalam proses penebusan meliputi kita diampuni dosa kita oleh karena anugerahnya. Yang kedua, setelah kita diampuni, dikuduskan. Dikuduskan itu dosa dan sumbernya dosa, biangnya dosa apa? Roh-roh jahat yang melingkupi, masuk, menguasai hidupnya orang berdosa disingkirkan. Hanya oleh pribadi yang dahsyat yang datang dari sorga. Firman yang menjelma menjadi manusia. Namanya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Siapa firman? Yohanes 1 ayat 1 dijelaskan. Pada mulanya firman, firman bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Sang Pencipta yang berfirman, yang menciptakan segala sesuatu, maka firman-Nya itu datang ke dalam dunia, mengambil wujud seperti manusia, tetapi dia bukan manusia seperti kita. Dia datang dari sorga, yaitu Yesus. Melakukan semua proses penebusan, dan setelah kita diampuni dosa kita melalui penggantian, dia sudah turun ke alam maut ganti kita. Maka Tuhan Yesus menguduskan orang yang datang kepada Tuhan, berkata, Tuhan Yesus, Engkau sucikan aku, ampuni aku, diampuni dosa kita. Yakin dia menyucikan, menyingkirkan setan, kuasa-kuasa gelap dari diri kita. Dan yang ketiga, Roh Kudus, Roh Allah yang dinyatakan secara besar-besaran di 2000 tahun silam, waktu Pentakosta, itu datang memenuhi kehidupan setiap orang yang ditebusnya, yaitu saya dan saudara. Itu sebabnya Pentakosta menjadi penting sekali untuk kita peringati, karena saat itu adalah pintu sorga dibuka. Ya, dapat diartikan demikian karena anugerah yang besar dicurahkan sejak 2000 tahun silam ketika Pentakosta Roh Kudus turun itu. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, walau kalau dijelaskan secara historis, Roh Kudus, Roh Allah, ya ada sejak dulu sebelum kitab Kejadian itu dikatakan manusia diembusi oleh roh, ya Roh Allah, ya Allah itu sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, bahkan masa perjanjian lama berkali-kali juga Roh Allah datang mengurapi, menghinggapi nabi, hamba-hamba Tuhan yang diutus untuk mengerjakan tugas-tugas khusus. Tapi hanya orang tertentu. Sejak Pentakosta 2000 tahun yang lalu, setelah penebusan Tuhan Yesus itu dikerjakan, maka Roh Kudus tidak pilih-pilih. Ya, setiap orang yang ditebus Tuhan Yesus, datang oleh karena Yesus, menghampiri hadirat sorga, dipenuhi Roh Kudus, saya dan saudara. Tidak terbatas organisasi, merek, gereja atau apa. Tetapi Roh Kudus itu datang memenuhi hidup kita, dimeteraikan kita menjadi milik Allah, menjadi milik sorga, menerima kodrat ilahi. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan dari situ awal dari segala berkat yang besar, yang luar biasa, yang disediakan oleh Allah ya kepada setiap orang yang percaya,
yang dulu sekali di perjanjian lama sudah pernah diterimakan kepada Bapak Abraham. Maka Paulus mencatat di dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-13 dan 14 ini, Yesus tergantung di salib untuk apa? Ya, mengambil kutuk di atas hidup kita. Setelah kutuk itu diambil, maka sesungguhnya anak Tuhan yang hidup di dalam kuasa Roh Kudus, hidup dalam kuasa tuntunan firman, tidak ada lagi sial, tidak ada lagi apes. Hidup dalam setiap langkah ada dalam kontrol Tuhan. Di semua situasi, kondisi, semua ada di dalam berkat Tuhan, di dalam naungan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan. Sekali lagi tidak ada apes, tidak ada sial. Mungkin ada saudara yang sempat tanya, gimana itu Pak Gembala kalau ada orang ngalami ini, ngalami itu, ya masalah, kesulitan, penyakit. Saudara yang dikasih Tuhan, itu adalah bagian dari isi dunia ini, di mana manusia secara fisik tubuh ini juga sudah semakin kekuatan kemampuannya sejak keluar dari Taman Eden itu sudah lemah sekali. Ya, kalau yang namanya bakteri atau penyakit atau kita terganggu kesehatan karena bodoh, kita tidak jaga kesehatan baik-baik, saudara yang dikasih Tuhan, ya, kita tidak mau memiliki kehidupan pola hidup yang bagus, bisa saja orang sakit. Apakah itu sial? Tidak. Justru kalau di situ ada didikan lagi dari Tuhan. Seperti di situasi seperti sekarang ini kan, kehidupan normal baru apa sih? Ya, sebetulnya kan bagaimana pola hidup bersih. Jadi ini juga pelajaran penting. Ini Tuhan kalau kita tanya apa sih Tuhan tujuannya kok ada COVID-19 ini menjelajah seluruh dunia, banyak yang masih misteri, itu haknya Tuhan. Tetapi secara sederhana kita dapat pahami dengan gaya normal hidup yang normal baru ini, tatanan hidup ya normal yang dulu mungkin orang pakai masker, kalau di negeri kita masih kurang umum kecuali orang di rumah sakit, saudara yang dikasih Tuhan, atau mungkin kerja di tempat yang berdebu-debu. Tapi ternyata sekarang ada hal yang lebih kecil dari debu, tapi itu membahayakan, apa? Virus. Nah sekarang kita dididik untuk apa? Kita pakai itu. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, nyawa kita ada dalam tangan Tuhan, dalam kuasa Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Dulu tidak ada virus ini, ya orang kalau waktunya selesai hidup tugas di dunia ini, ya selesai, tubuhnya ditinggal, meninggalkan dunia, tubuh jadi tanah. Tetapi kan ingat, roh harus dipertanggungjawabkan lagi. Manusia selagi hidup dalam dunia harus mempertanggungjawabkan kehidupannya, termasuk juga dengan tubuh, harus dirawat. Kalau ada rezeki minum jamu, vitamin, supaya lebih sehat. Harus ada olahraganya, saudara yang dikasih Tuhan. Makan yang sehat, makanan sehat tidak harus selalu mahal. Ya kalau orang bilang itu, oh salad itu kan mahal. Ya salad itu kalau makanannya orang Londo, kan gitu kan gambarannya. Kalau di tempat kita ada urap-urap, sayur-sayur, sama. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kita jaga, kita rawat hidup. Ya, jadi kalau orang sakit, wah ini sial, wah mungkin ada dosa. Tidak semua penyakit karena dosa. Pak, apakah anak Tuhan yang sudah beriman, dituntun Roh Kudus, hidup dalam kuasa firman, belajar berkenan di hadapan Tuhan, bisa Pak itu diganggu penyakit yang dari setan? Tidak bisa. Setan tidak punya hak atas kehidupan saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Apalagi kerasukan gimana? Tidak bisa. Di dalam nama Tuhan Yesus kita tolak setan iblis, tunduk di bawah kuat kuasa nama Tuhan Yesus yang ajaib dan dahsyat itu. Amin. Ini iman orang percaya. Maka siapapun saudara yang ingin menikmati kelepasan dari gangguan kuasa gelap, setan, iblis yang jahat, yang licik, roh-roh najis, ya, cukup saudara hidup berseru, Tuhan Yesus tebus hidupku, ampuni aku mau melangkah di dalam kuat kuasa-Mu, bebas dari segala gangguan kuasa gelap. Amin, haleluya. Ini bukan muluk-muluk ketika kita katakan seperti itu. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi, orang yang sudah diangkat kutuknya, tidak ada apes sial. Yang percaya katakan amin. Kematian buat anak Tuhan bukan sial. Paulus sampai kepada satu kesimpulan, dia katakan bahwa hidupku ini aku persembahkan untuk Kristus, satu waktu aku mati adalah keuntungan. Karena kematian
bagi umat beriman, orang yang sudah ditebus melalui karya pribadi yang hidup sampai hari ini loh. Tuhan Yesus tuh hidup loh, sampai selama-lamanya. Dan dia selalu hadir ketika kita berseru. Orang percaya, tidak percaya, monggo. Tetapi janji Tuhan mengatakan jika 2-3 orang berkumpul atas namaku, menyebut aku Yesus, aku ada di situ. Yesus yang mana ya Pak? Yesus yang 2000 tahun lalu firman yang datang dalam wujud dia, dan mati, bangkit, hidup yang kekal, adalah dia sumbernya. Makanya setiap anak Tuhan, siapapun, ya, saudara yang dikasih Tuhan, udah lama atau baru sedang belajar, ingin saya mengenal keselamatan yang dari dia, puji Tuhan. Nah ini jaminannya bahwa orang-orang yang berjalan dalam tuntunan Tuhan Yesus atau di dalam kekuasaan anugerah Roh Kudus tidak bisa dijamah oleh kuasa gelap apapun bentuknya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, berkat keselamatan, penebusan jelas, tetapi ada berkat-berkat yang melimpah seperti yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada Abraham. Satu contoh di dalam Kejadian 15 ayat 1. Kita semua buka. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Puji Tuhan. Lihat ini, saudara, hidup Abraham sekarang ini dianugerahkan kepada kita semua karena kita sudah menerima penebusan dari Tuhan. Tidak perlu takut. Kesulitan, masalah, saya paham di situasi seperti sekarang ada yang tidak berasa, ada ya yang mungkin ngalami rezeki lebih, ada. Tetapi ada juga di antara saudara yang saat sekarang ini sedang mengalami ya merupakan kemelut. Ekonomi saudara sedang mengalami kemerosotan. Ibaratnya saudara yang dikasih Tuhan, kita sedang mengalami suatu badai. Di satu tempat yang sama, badainya sama. Tetapi kita ada di perahu, satu sama lain berbeda. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, reaksi perahu yang kita tumpangi ini beda-beda satu dengan yang lain. Karena adanya satu badai yang begitu besar. Ada yang biasa, ada yang tergoncang-goncang, ada yang barangkali ya justru sepertinya tidak ada reaksi apa-apa. Itulah kenyataannya, kita tidak bisa saling iri. Ya sudah, masing-masing kita. Karena kalau dikatakan semua bekerja di rumah, sekolah di rumah, ibadah pun kita di rumah sampai hari ini. Ada yang akan berkata, terus kalau kami di rumah terus ini, maaf, ini saya pakai istilah paling sederhana bahasanya. Kami kalau di rumah terus makan apa? Jadi kami mesti berkarya, bekerja di luar rumah di situasi seperti ini. Ini adalah fakta. Tapi tetap saya ingin katakan, perahu masing-masing kehidupan itu tidak sama dalam menghadapi badai yang sama, asal Tuhan Yesus yang sama ada di setiap perahu kehidupan kita semua. Pasti kita dapat melewati semua. Dan badai pasti berlalu oleh karena anugerah pertolongan dia disediakan buat setiap orang yang bersandar kepada dia, yang percaya. Katakan amin. Itu sebabnya firman Tuhan, jangan takut. Aku adalah perisaimu. Saya dan saudara, masing-masing kita. Di dalam perjalanan yang saat-saat sekarang ini barangkali cara mengatasinya tidak sama. Ya kayak tadi orang yang di perahu ada yang buru-buru ya barangkali menguras ya bahasa lokalnya air yang sudah masuk di perahu. Ada yang barangkali sibuk menambal ya karena mungkin perahunya sudah ada retak-retak ya saudara. Ada yang mungkin biasa perahunya oke-oke saja. Tapi tetap yang menjadi jaminan Tuhan Yesus ada di perahu hidupmu, perahu hidupku. Ya, jadi perisai dia akan tetap mengukur semuanya. Kalau Tuhan masih beri kesempatan kita hidup, berkarya, beribadah di dalam dunia, melayani Tuhan, melayani pekerjaannya di dalam dunia ini, saya yakin dan percaya Tuhan tetap menjagai. Ada perisai, termasuk yang harus kerja di luar rumah, tetap yakin dengan kita disiplin, ya, memakai masker dan lain sebagainya, cuci tangan,
Saudaraku, protokol kesehatan lah istilahnya, istilah sekarang ini. Lakukan itu dengan tetap keyakinan Tuhan pelindung kita, Tuhan penjaga kita, dan hidup kita semua dapat menyelesaikan semua perjalanan langkah yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk menjalaninya. Tuhan katakan kepada Abraham, jangan takut, aku perisaimu. Dan ada kalimat yang lebih daripada itu, upahmu akan besar di sorga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berkat besar apa sajakah yang pernah diterimakan kepada Abraham? Yang pertama, ia ditabiskan sebagai sahabat Allah. Saya, saudara pun demikian. Tuhan Yesus berkata, aku tidak menyebut kamu hamba, tetapi sahabat. Puji Tuhan. Bukan sahabat gimana? Kita bisa omong-omong sama Tuhan yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa ini. Kita bisa panggil dia, ya Abba, ya Bapa. Saudaraku dikasih Tuhan. Bagi anak yatim piatu dapat berkata, engkau Bapakku. Bagi para janda yang beriman kepada Tuhan Yesus dapat berkata, Tuhan Yesus, engkau pengganti suamiku, engkau tidak pernah tinggalkan aku. Mungkin suami telah dipanggil Tuhan. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yang percaya katakan amin. Saudaraku dikasih Tuhan. Bagi setiap orang yang dalam kesulitan paling sulit dapat berseru, engkau segalanya bagiku. Dengan kalimat-kalimat doa, ungkapan-ungkapan, statement-statement yang dituntun firman Tuhan, hidup kita jadi kuat. Haleluya. Tidak ada kata putus asa, putus pengharapan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini penting. Hidup anak Tuhan itu seperti itu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jadi sahabat Allah. Yang berikutnya, sepanjang umurnya Abraham itu dipelihara oleh Allah yang penuh kasih. Kenapa Abraham jadi ahli waris surgawi? Ini. Saya ada saudara juga begitu. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-17, diawali dari ayat yang ke-15 pasal yang sama. Kamu sudah terima Roh Kudus. Ya, proses jadi anak Allah. Kamu dapat memanggil Allah, ya Aba, ya Bapa. Pasal 8 ayat yang ke-17, kalau kamu anak Allah, kamu ahli waris kerajaan sorga. Apa yang Bapak punyai, yang Allah yang Maha Esa itu punyai. Di dunia ada segala macam kecukupan yang dibutuhkan oleh manusia, yang dibutuhkan ya, bukan yang diinginkan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Allah sediakan itu. Kita ahli waris. Ya, sebutan anak dia Bapak itu bukan sekedar begitu, tetapi menunjukkan bahwa yang dia punyai disediakan. Selama kita di dunia, kebutuhan kita di dunia, Tuhan sediakan. Yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan, waktu kita tinggalkan dunia, kita masuk alam abadi sana. Saudara, bahasa yang barangkali umum pakai akhirat. Akhirat terbagi dua, yang penuh kemuliaan di atas surga, yang penuh dengan kenistaan, penderitaan, sengsara. Itu neraka. Itu bahasa umum, masyarakat kita kenal. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita tinggalkan dunia, tutup mata. Di umur berapa? Tidak ada yang tahu. Iya kan? Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara lagi ngelayat di kuburan, di makam mana saja di sana ditulis orang. Ada yang lahir tahun sekian, ya, meninggalnya tahun sekian, hidupnya mungkin ada 100 tahun, 110 tahun, itu ada. Tetapi ada juga yang lahir hari itu, meninggal hari itu juga. Tidak ada yang tahu. Sampai seberapa jauh saya, seberapa jauh saudara, boleh kita minta panjang umur, supaya umur kita yang ada kita pakai hidup ini memuliakan Tuhan, dituntun Roh Kudus, belajar hidup dalam kuasa firman Tuhan yang tertib, tidak yang neko-neko. Oh bagus, Tuhan sangat menghargai orang yang rindu panjang umur. Daripada orang yang sedikit susah, katakan mati saja, mau bunuh diri saja, umpamanya saja saudara yang dikasih Tuhan. Itu menyedihkan hati Allah, memberikan hidup itu anugerah. Tapi orang tidak mau menghargai. Makanya saya katakan hari-hari ini ketika saya bergerak keluar, pakai masker, dikit-dikit cuci tangan, kita bawa hand sanitizer, kalau enggak tisu basah. Saudara yang kerja, ya apalagi kalau dagang, makanan, saudara yang dikasih Tuhan, ya coba jaga sekarang ini, buat terobosan. Kalau dulu habis melayani makanan, langsung pakai tangan, kemudian terima pembayaran uang, ya ngambilkan pengembalian, langsung begitu, habis gitu nangani makanan lagi, dagangan kita. Tolong berhenti. Cara itu
bukan berhenti dagangnya, boleh. Mulai rubah. Sudah kasih Tuhan. Syukur-syukur kalau ada yang ngasih steni. Ya, habis satu melayani, satu yang terima uang, kasih kembalian. Jadi orang akan lihat, wah itu bersihan. Tidak mustahil di situasi seperti ini orang lagi rada-rada trauma lihat, wah itu jangan-jangan ada kuman, ada virus. Tapi begitu lihat cara dagang saudara, ya beda dengan yang lain. Ya betul-betul disadarkan melalui protokol kesehatan ini. Pakai cara seperti itu, tidak mustahil tambah laris, rezekimu akan melimpah. Ya ini gambaran yang sederhana, orang yang jual makanan walaupun tidak dilihat orang, karena ini saudara menjualnya sistemnya online. Saudara jaga. Seperti ketika kami tim mempersiapkan perjamuan kudus, semua cuci tangan, pakai hand sanitizer, kemudian sarung tangan, berdoa, baru kemudian membagi hostia dan anggur packing itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bertanggung jawab atas kehidupan ini. Kalau kita mempertanggungjawabkan dengan baik, saya percaya tidak sulit Tuhan itu mengangkat kita, memberi rezeki kepada kita. Usaha yang kecil, menengah, bahkan dari mikronya, ya sampai saudara yang nangani perusahaan. Ya, saudara-saudara direktur, owner dari suatu usaha. Saudara yang dikasih Tuhan, yang punya rezeki itu di tangannya Tuhan kita Yesus. Saudara pegang teguh, aku mau hidup setia, harmonis, jalan bareng sama Tuhan Yesus, hidup dituntun Roh Kudus. Tidak akan dibiarkan orang benar itu kakinya goyah. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya kita ahli waris dari sorga. Kemudian Allah berfirman kepada Abraham, upahmu besar Abraham. Apa ini? Nah, di perjanjian baru Tuhan Yesus sendiri mengutip bagaimana Abraham hidupnya dipelihara selagi hidup dalam dunia. Tapi akhirnya kan meninggal juga kan. Namanya juga turunan Adam semua meninggal. Abraham di usia lumayan lanjut. Di generasi yang semakin kesinian, saudara yang dikasih Tuhan, seberapa umur kita tidak ada yang tahu. Tapi yang pasti, Abraham terima janji, upahmu besar. Upah besar itu bukan karena kita kerja banting tulang. Ini Tuhan yang bicara tentang sesuatu yang ada di atas matahari. Berkat di bawah matahari, semua orang, semua makhluk hidup dikasih penyediaan oleh Tuhan. Tetapi upah besar itu berkat yang ada di atas matahari. Saya pakai istilah ini karena itu dipakai di dalam kitab Pengkhotbah. Seringkali pakai istilah, ya segala yang di bawah matahari. Yang di bawah matahari itu ya untuk umum sifatnya. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan bisa rusak, bisa habis. Ya euforia, kadang kelihatan banyak, kadang tahu-tahu defisit. Itu cuma warna-warninya kehidupan sementara dalam dunia ini, saudara. Tetapi ada upah besar, ya di sorga. Dengan kata lain, Abraham masuk sorga. Kita semua orang beriman masuk sorga. Yang percaya katakan amin. Dibuktikan di dalam Lukas pasal 16 ayat 23. Saudara-saudara, Lukas pasal 16 ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Kalau saudara perhatikan, ya nanti baca saja di rumah untuk mempersingkat waktu, saudara yang dikasih Tuhan. Ceritanya tentang Lazarus dan orang kaya yang tidak disebut namanya di akhirat. Ya, orang kaya yang tidak beriman pastinya ini menolak anugerah, tidak merasa butuh pertolongan Tuhan, ya. Yang kaya jangan merasa takut kalau engkau kaya, tetapi engkau belajar beriman, hidup dalam kuasa penebusan Tuhan, dan hidupmu tidak pernah renggang sama Tuhan Yesus yang hidup, yang kita selalu panggil dalam hati aja, dia datang, dia menyertai, dia menopang, ya. Sementara banyak orang ketakutan ya ketika ada masalah-masalah tengah malam tidak bisa tidur, takut ini, takut itu. Apalagi seringkali ada orang cerita, saya takut kalau tidur nanti ya sebelum jam sekian, jangan-jangan ada gangguan, jangan-jangan ada tenung, jangan-jangan ada santet. Tuhan Yesus 24 jam sehari menaungi, menyertai saya dan saudara. Seperti yang ditulis dalam Nubuatan Mazmur pasal 121 itu loh. Dikatakan Tuhan penjaga umatnya. Oh luar biasa. Kalau Tuhan yang menjaga umatnya, kita tidak perlu gentar. Ya, upah besar apa? Abraham masuk sorga. Saudara yang dikasih Tuhan, Lazarus
ya, yang beriman ini dia di bawah pangkuan Bapak Abraham. Yesus tidak sedang bicara tentang analogi, ilustrasi, tidak, bukan perumpamaan. Yesus sedang membuka ya prinsip-prinsip rahasia ilahi, rahasia akhirat. Kita lihat di situ. Bapak Abraham ada di tempat yang bahagia. Sementara orang yang menistakan anugerah, tidak memperhatikan hidup itu, ya, tidak cuma selamat di dunia ini saja. Ini si kaya yang tidak beres ini kan. Sekali lagi bukan semua orang kaya yang beriman, mikir, cari bekalnya hidup untuk waktu yang akan datang, pasti bersama-sama terima berkat upah besar seperti Abraham. Begitu juga semua orang percaya. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan menjanjikan di situ. Nah, bagaimana cara menyikapi Abraham? Dia diberkati. Banyak orang kalau khotbah tentang Abraham itu ontanya ribuan, sapi lembunya ribuan, ya, kekayaan zaman dulu itu kan ada pada ternak. Sehingga kadang orang entengnya yang ngomong itu, Bapak Abraham kaya raya, kita harus kaya raya. Saya tidak sepandangan seperti itu. Karena seberapapun yang kita terima dari Tuhan, jika itu ada di dalam nuansa berkat Tuhan, itu kita terpelihara. Karena faktanya orang yang terima barangkali kerja sejam semiliar sama orang yang barangkali kerja ya UMR, saudara yang dikasih Tuhan, bahagianya sangat ditentukan bukan dari pendapatan, tapi bagaimana hati dalamnya hati orang itu. Kalau hati orang itu mensyukuri, menerima itu, mencarinya bareng sama Tuhan, dapatnya bareng sama Tuhan, taat kepada kehendak Tuhan, jalani hidup semua, pasti hidupnya puas. Bahagia itu puas artinya. Orang puas tidak bersungut-sungut. Berapa banyak orang lain lihat kayaknya enak, ya, hidupnya semuanya limpah, tapi tiap kali ketemu orang itu selalu ya ada keluh kesah begitu, bersungut-sungut itu keluh kesah. Nah, itu sebabnya Alkitab memberitahu, nanti kita lihat kalau kita terima berkat seperti yang diterimakan kepada Bapak Abraham, lain persoalannya. Hidup kita, cara ibadah kita, saudara yang dikasih Tuhan, itu jadi spesial sekali, ya. Puji Tuhan. Hari ini penting kita dapatkan itu. Saya akan baca Ibrani pasal 11 ayat 9 dan 10, bagaimana Bapak Abraham menjalani kehidupan. Sekalipun dia kelimpahan secara berkat. Nah, ini jangan dilupakan. Ibrani pasal 11 ayat 9 dan 10, kata firman Tuhan berkata begini ya. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ayat 10, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Saudara, kota yang dimaksud ini adalah sorga. Jangan takut Abraham, upahmu besar. Anak Tuhan juga begitu. Tidak dosa ketika kita memang diberi kesempatan, barangkali bisa ada rumah lebih dari satu. Sementara yang lain juga masih kos ya, umpamanya nggak usah kecil hati. Perjalanan hidup kita ini nampaknya beda-beda, tetapi kalau kita sama-sama disertai Tuhan, kita menuju ya tempat perhentian yang sama, yaitu kerajaan sorga. Tapi saya sedang bicara ketika ada orang berpikir, kok kayaknya dosa kalau punya rumah besar. Ya kalau memang dikasih itu, ya sudah, nikmati dengan penuh syukur, rendah hati, tetap juga berkata, rumah besar, rumah kecil, kalau kita sudah ibadah ke gereja, ya rumah kita tinggal. Tidak ada rumah, oh ini karena bagus terus dibawain, itu keong. Ya bahasanya togel zaman dulu itu nomor 02 itu. Kita bukan 02, saudara. Kita bukan bekicot. Iya kan? Kalau kita sudah ibadah, saudara yang dikasih Tuhan masuk gereja, apa? Ya kita punya sama. Yang patut kita andalkan cuma iman rohani kita. Ya, pakaian yang kita pakai, walaupun kita punya 3 lemari, 10 lemari kayak artis itu di rumah, ya kita pakai ya ini cuman sepasang ya pakaian luar, dalam, sudah. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya ini penting sekali bahwa apakah keliru kita mendapat kesempatan kehidupan itu sepertinya kok lebih mudah dari yang lain. Kalau memang dapatnya halal, caranya betul, tidak masalah.
Nggak usah resah. Jangan membuat saudara nggak bisa tidur. Asal ketika dapat rezeki, hak-hak yang saudara boleh terima, kewajiban yang saudara harus jalankan, lakukan, berbagi. Ya, ingat keluarga yang memang butuh uluran tangan. Lebih-lebih ya, yang dititipkan Tuhan lewat saudara, bawa kepada Tuhan. Karena ini harus kita pertanggungjawabkan kelak di hadapannya. Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, kita rumah kecil, rumah besar di sini punya pengharapan yang sama. Satu kota yang akan datang. Apa? Sorga itu. Ya, yang awalnya nanti Firdaus. Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, nanti pada waktu selesai semua, kita akan masuk yang dinamakan Yerusalem baru. Bukan Yerusalem kota yang di Palestina itu, bukan. Ya, yang dikatakan Yerusalem baru yang turun dari sorga. Itu yang sedang ditunggu, yang akan dimasuki Abraham pada waktu itu. Sekarang Abraham sudah ada di Firdaus. Itu yang sedang kita tuju. Sebagai anak Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau dasarnya jelas seperti ini, oh puji Tuhan. Dalam hidup itu yang menjadi ukuran, ya, tolok ukurnya, saudaraku, orientasinya bukan hal yang kelihatan. Makanya kalau orang berpikir Abraham kaya raya, kita harus kaya raya. Coba sekarang, sedang dididik Tuhan ketika kita berpikir seperti itu. Karena apa? Kaya raya, duit kita banyak, ya. Di waktu yang lalu pun saya berkesempatan harus bisa terbang naik pesawat kemana-mana melaksanakan tugas. Saudara dikasih Tuhan, sekarang ini yang tidak punya duit, yang punya duit mau terbang kemana? Susah juga prosedurnya. Sampai hari ini penerbangan sangat terbatas. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi janganlah begitu dalam berpikir. Ketika Tuhan memberikan kepercayaan hal yang besar, ya, secara materi, ini adalah kesempatan aja yang Tuhan beri. Ketika mungkin sebagian orang, kami sudah bekerja sungguh-sungguh, benar jalan hidup saya, tapi sementara ini masih segini ya, maka kita tidak perlu lihat orang lain. Bagaimana engkau lihat Tuhan? Tuhan lihat hidupmu yang sungguh-sungguh pasti semuanya bahagia. Yang duitnya sedikit, yang sedengan, yang duitnya banyak. Kalau hidupmu, hatimu ada Tuhan Yesus yang menyertai, sumber damai sejahtera, kita bahagia sampai kita masuk ke kota yang kekal itu. Ayat firman saya baca di dalam 2 Korintus 4 ayat 18. Ini tujuan anak Tuhan. Harusnya cara berpikirnya seperti ini. Ya, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Puji Tuhan, ayo. Dalam hidup ini kita diberikan kesempatan untuk menikmati yang kelihatan, is okay. Kita bersyukur ini bila mensaranai, memberikan stimulus untuk kita semakin memuliakan Tuhan dengan keberadaan kita masing-masing. Yang setuju katakan amin. Tapi ingat, tujuan fokus kehidupan kita adalah kota yang kekal, sorga. Jadi sebetulnya tujuan orang ibadah itu bukan yang neko-neko ini tadi, supaya nanti toko jadi laris barangkali ya, usaha jadi lancar, posisi naik terus. Itu kan cuma bonus kecil. Kadang-kadang bonus kecil ini dianggap mujizat besar. Salah, mujizat besar itu adalah penebusan yang Tuhan sudah kerjakan. Ya, Tuhan sudah melupakan dosa kita, itu mujizat. Tuhan memindahkan kita dari maut, cengkeraman maut kepada hidup kekal. Dari pelukan, dari cengkeraman setan, kita dalam pelukan kasih Tuhan. Itu mujizat besar. Pintu sorga sudah dibuka. Rumah di sorga sudah disediakan. Itu mujizat besar. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kaitannya usaha maju, kita cukup minta tuntunan Tuhan. Berjanji hidup benar, hidup dalam kuasa Tuhan. Serius di dalam mengerjakan semua, kita mau belajar terus, tidak mustahil. Tuhan memberikan pengalaman dan kesempatan untuk mencapai hal-hal itu. Tapi toh tetap juga sama. Hakikatnya berapapun yang akan kita capai, yang kelihatan, yang di dunia, yang di bawah matahari, kita tinggal semua. Kalau bukan kita tinggal, ya dia yang ninggalkan duluan. Tidak jarang orang ketika dapat banyak, tahu tuh, saudara yang dikasih Tuhan itu cuman euforia kehidupan sementara. Dan itu disalah manfaatkan, dieksploitasi oleh penguasa dunia, kegelapan maksudnya, untuk membuat tipuan kepada manusia, seolah-olah manusia itu supaya berpaling dari usaha mencari kota yang kekal, tetapi sibuk mencari hal-hal yang kelihatan, yang sementara ujung-ujungnya ada yang bisa dapat yang kelihatan, tapi kehilangan yang kekal. Ada yang sangat tidak beruntung, saya katakan dalam tipuan setan, di dunia juga nggak dapat, yang di akhirat juga nggak dapat yang baik, yang kekal, sorgawi. Nah ini hati-hati.
Itu sebabnya sebagai anak Tuhan tetap waspada ketika kita diberi kelancaran, rendahkan hati. Karena itu ujian buat kita. Masih tetap kita tunduk diri di hadapan Allah, kita tetap fokus, sibuk mencari Dia di dalam anugerahnya untuk bersyukur, atau justru kita akan berubah. Itu ujian. Sebaliknya orang yang mengalami kesulitan, penderitaan, kemelut, orang yang bilang kata ini cobaan dan sebagainya, justru ini saat saudara menabur. Tetap tekun saja, tetap setia, tetap minta hikmat membuat terobosan-terobosan. Cara menyikapi, ya tadi saya katakan sudah, saya memberikan informasi tentang bagaimana kalau orang dagang, makanan, usaha, pakai cara-cara yang sehat. Tidak mustahil. Nanti satu waktu Tuhan juga akan memberkati. Ini adalah masa menabur. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara di situasi ini tetap saudara diberi kelancaran semua, itu ujian loh. Hati-hati. Tambah rendah hati, deketi Tuhan. Ya, hidup dalam kuasa firman. Ya, saya yakin dan percaya semua keadaan akan dapat diolah oleh Tuhan menjadi sesuatu kebaikan buat kita sampai kita pulang dalam kerajaan surga. Sekali lagi, jangan sibuk untuk mencari cuman yang kelihatan. Seorang Paulus, dia mengatakan dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 12, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, di penghujung pemberitaan firman ini, saya pegang kalimat ini. Siapa? Seorang yang setia sekali. Paulus, hamba Tuhan. Luar biasa. Ketekunan, kesungguhan, pengorbanan yang diizinkan Tuhan, dia lakukan itu di hadapan ilahi. Luar biasa. Ya, dia harus mengalami banyak hal. Tapi apa katanya dia? Aku tidak malu. Makanya kalau hari-hari ini saudara sedang dalam pergumulan, ya Pak, kaitannya pekerjaan, waduh kami sedang menghadapi masalah. Ya, tetap pandang Tuhan, tetap berhati jiwa besar. Ya, sambil minta hikmat tuntunan Tuhan. Waduh Pak, sudah kadung bolong-bolong ini Pak, bagaimana untuk menutupnya? Terus bekerja, minta hikmat tuntunan Tuhan, lakukan satu langkah-langkah yang tepat. Jangan memanfaatkan keterpepetan keadaan ini lantas kita menyimpang dari jalan Tuhan. Ingat, tolong saudaraku, jangan lakukan itu. Karena dengan cara kita bersikap tetap ingin melakukan yang benar, cara-cara yang benar, cara-cara yang sesuai dengan hikmat Tuhan, akan membawa kita tetap di dalam perspektif Tuhan, tetap dalam naungan Tuhan, tetap dalam penyertaan Tuhan, dan tetap dalam berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Pasti ada jalan. Setiap kesulitan masalah bisa kita lalui bersama Tuhan, asal jangan kita cari jalan pintas. Tolong ingat baik-baik akan hal ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 2 Korintus pasal 4 ayat 1, Paulus ngomong lagi begini, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Ya, tidak tawar hati. Saudaraku, jadi anak Tuhan jangan gampang tawar hati. Bagi saudara yang saat ini mungkin sedang sakit, waduh Pak, saya termasuk yang kena gangguan penyakit ini Pak, kami sedang dirawat di rumah sakit, kami harus masih menjalani barangkali penyinaran kah, kemo kah, atau karena gangguan, ada gangguan jantung kah, ada liver kah, macam-macam. Yang namanya penyakit dari dulu ada, tapi faktanya sampai sekarang kita masih dikasih hidup. Kalau Tuhan memang belum waktunya panggil kita, jangan takut, jangan khawatir. Katakan, Tuhan, aku tetap bergantung, bersandar kepada Tuhan. Dan aku yakin Tuhan tidak pernah tinggalkan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu waktu semua akan tinggalkan tubuh kan. Pakai sakit gak pakai sakit tetap aja. Saya masih ingat saudara yang saya sampaikan, tubuh fisik tanah liat expired, ada batas waktu pakai. Tapi roh kita rindu nanti masuk ke kota yang kekal bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus dalam kebahagiaan yang luar biasa. Itu harapan kita semua. Ya, bukan ini pikiran, wah itu pikiran orang ngalup Pak, orang yang sakit. Oh enggak. Orang sehat yang masih, wah kelihatan seperti bagaimana. Ayo, mata kita harus lihat ke sana sehingga tidak gampang kecewa di dalam kehidupan ini. Apa saudara pikir orang yang sakit aja baru kemudian nanti dekat dengan mati? Faktanya tidak kan?
Saya jumpai berapa kali kan? Orang yang kita jumpai kemarin sehat, seger, buker, lebih kuat, lebih dahsyat dari kita. Gak taunya sudah tidak ada. Ingat itu. Dalam arti apa? Engkau mungkin sakit, hari ini mungkin ada di ICU, atau mungkin saudara sedang dirawat di, istilahnya itu ruang isolasi. Jangan takut, jangan gentar, jangan tawar hati. Oh, haleluya. Kita punya Tuhan yang hidup, yang memegangi hidup kita di sini dan hidup kita nanti di masa yang akan datang di sana. Itu anak Tuhan. Saudara ini kasih Tuhan. Sehingga kita tahu, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Aku mengucap syukur untuk segala anugerah yang Kau berikan kepadaku. Kita ibadah, sekarang ini masih streaming video, tidak masalah. Tapi hati kita sudah diluruskan Tuhan, maka kita menanggapi kehidupan itu dengan penuh syukur. Tahukah saudara, ucapan syukur anak Tuhan yang sudah menerima berkat Abraham, apa itu? Roh Kudus dalam hidup kita. Syukur itu membawa kestabilan dalam hidup. Ayat terakhir, 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Haleluya. Hidup untung. Haleluya. Menjalani proses hidup tetap untung karena aku ada di dalam naungan Tuhan. Satu waktu aku harus menjalani hidup bukan di sini, tapi di sana. Untung. Paulus yang sama juga mengatakan, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Haleluya. Mari kita mengucap syukur dan berdoa. Terima kasih untuk berkat firman hari ini. Kami percaya ibadah pemahaman Alkitab atau ibadah tengah minggu yang kami laksanakan masih secara streaming video ini memberkati kami semua, meneguhkan kami, meluruskan tujuan jalan hidup kami, supaya kami tidak dibelok-belokkan, dibuat khawatir, cemas, tawar hati oleh kuasa kegelapan yang membolak-balikkan realita ilahi yang coba menipu manusia. Kami tidak mau ditipu lagi. Dengan kebenaran firman ini, kami semua menerima kepastian jalan hidup kami sudah menerima berkat seperti yang Tuhan sudah terimakan kepada Abraham dan Tuhan memberikan kepada kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Puji Tuhan. Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku. Sekali lagi jemaat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita dalam doa. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari di penghujung ibadah ini kita menerima berkat Tuhan. Sekali lagi saya mengingatkan saudara, bagi saudara yang belum menerima pembagian hostia dan anggur, saudara bisa menghubungi ketua-ketua PKS ya di wilayah saudara, atau saudara bisa mengambil di jam kerja di gereja di Dr. Tomo 19.
Dan kalau saudara sampai menjelang hari Minggu esok lusa, ya, saudara belum mendapatkan itu, saudara bisa menyediakan sepotong roti apa saja dengan anggur yang rasa grape atau sirup rasa anggur atau grape, atau ya sirup apa saja rasanya warna merah. Dan kita akan sembahyang nanti untuk pelaksanaan ibadah awal bulan, ya, di Juni ini kita memuliakan Tuhan. Tuhan pasti memberkati saudara. Mari kita terima berkat Tuhan. Sekarang kiranya rahmat berkat anugerah dari Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus turun menyertai setiap kehidupan anak-anak Tuhan atau siapapun yang hari ini merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan, dan mengaku percaya, mengharap pertolongan, mengharap kesembuhan, mengharap kehidupan kekal, mengharap pemulihan dari Tuhan. Pasti diberkati Tuhan dalam naungan Tuhan dari hari ini sepanjang bulan Juni 2020, bahkan sampai selama-lamanya hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput dan mengantar kami untuk pulang ke sorga yang mulia. Semua yang ikut ibadah ini dengan iman mengatakan amin. Tuhan memberkati saudara, tetap semangat, melaju melangkah dalam berkat anugerah Tuhan. Sampai jumpa di ibadah yang akan datang. Shalom.